Udah. Yes. Halo, selamat pagi Kak Gilang. Oke. Tak Asik. sambil kerjaan dulu tadi, Kak. Oke, Makanya nggak udah apa-apa. suwe. Santai Kak, Aduh, santai. sorry telat. Kita yang ngerepotin ini Kak Malan. Ora opo santai ini. Asik. Edisi longgar kok. Alhamdulillah. Gimana? Ini di Solo ya Kak? Solo apa di rumah Kak? Ini di rumah. Nggak kerja kok Kak? Pas Sabtu santai. Oh, kalau kabarnya ke Solo harus orang Solo, nggak boleh orang Solo itu bener nggak sih Kak? Oh, itu bener. Jadi tapi apa ya, lebih dibatasi, nggak kayak, bukan lockdown namanya, tapi cuman pembatasan toh. Oh, oke. Sing Solo masuk, luar kota masuk Solo kan diperingati. Yaudah Kak, udah siap ya Kak ya? Oh. Ini santai aja Kak Aman. ya? Asik. Santai Ki. Diskusi ringan. Diskusi santai. Ini harusnya masih ada temanku satu lagi toh Kak, tapi dia nggak bisa hadir, lagi magang soalnya. Rawopo. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman, terima kasih banyak Kak Gilang udah memberikan waktu ke kita untuk kita diskusi bareng mengenai produksi siaran TV. Nah, Kak Gilang di sini tuh kita tuh sebenarnya pengen, kalau bisa ya, kalau nggak pandemi itu kita pengen main ke TA TV, terus kita pengen sharing-sharing, pengen tanya-tanya gimana sih produksi siaran di TA TV gitu. Nah, nanti output-outputnya kita minta nanti akan dipandu sama Kak Aziz sebagai moderatornya. Oke. Ya, di situ kita tuh nanti mau ada tugasnya tuh kayak membuat laporan mengenai produksi siaran di salah satu stasiun TV ya, yaitu TV kalau kita ambil ya. Gitu Kak. Langsung aja nanti aku serahin ke Kak Aziz ya Kak Gilang ya. Mohon bantuannya. Siap. Siap. Kak Aziz. Jadi mulai Jis. Ya Jis. Oke, ya. Kak Gilang. Dalam, siap. Gimana kabarnya Kak? Aman nih Kak, baik. Sabtu ini kita libur. diskusinya santai kan, ya, Tiara, teman-teman? Santai aja. Kita sharing-sharing santai aja. Santai aja, nyantai. Oh, nyantai. Ini gimana Kak Gilang? Promo 12-12-nya udah dapat belum? Golek apa kowe? Aku kemarin dapat perlengkapan kamera dulu Kak, baterai. Iya bukan? Waduh. Tapi bener, promo 12 terus dikejar ya Kak. Harus di apa ya? Kalau rugi banget gitu loh kalau nggak dapet. Iya, inden. Apa? Inden. Kebutuhan ya. tahun gitu kan ya. Soalnya kalau mau naksir iPhone kan harus pakai sistem tuh. Iya bener Kak, bener. Belum ada 1 menit 20 terjual habis. Ada botnya soalnya kalau di Shopee tuh Kak. Bener. Ada sistem tuh. Itu untuk Kak Gilang sendiri nih, untuk kerjaan gimana? Siap. Untuk kerjaan ini bagaimana di kondisi COVID sekarang ini sampai kalau akhir COVID tahun ini sampai akhir tahun targetnya nih sebenarnya masih 50% produksi, terutama di defisit televisi lokal ya, karena memang 50% tayangan rerun, cuman rerunnya kan tanda kutip nih, rerunnya itu mengolah stok file-file lama atau tayangan lama, kemudian diolah kembali, bumper diperbaharui, kemudian segmentasi diperbaharui, akhirnya menjadi sebuah tayangan baru, meskipun gambar stoknya kan mengomentari gambar yang lama. Solusinya seperti itu sih. Kemudian kalau produksi live-nya itu masih terus live di studio, karena kan tanpa penonton ya, tanpa audiens, tetap masih bisa live dengan catatan protokol COVID-19.
studio kita. Jadi bisa dikatakan produksi hanya 50-60%. Tapi untuk gimana ya, perencanaan dari setiap produksi siaran gitu ya Kak, itu dengan proses mengolah bahan lama gitu ya kayak itu bagaimana dari kerangka idenya Kak, atau dari perencanaannya sampai ke prosesnya itu bagaimana Kak? Kalau yang mengolah barang lama tentu rada lebih mudah karena kita sudah melihat tayangan kita lihat, kemudian kita amati, baru lahirlah sebuah perencanaan. Ini openingnya nanti seperti apa, kemudian hostnya harus memakai tematik wardrobe apa, kemudian dari segmen minggu ini meski wisatanya tentang wisata apa, lebih mudah sih, lebih mudah Kak. Dibanding kita produksi, dibanding kita produksi lagi yang baru, lebih mudah. Otomatis kan lebih menghemat SDM karena kan masuknya nggak full juga. Otomatis iklan konvensional, istilahnya iklan yang jeda break konvensional itu kan hampir 80% dia membatalkan iklan kontrak. Produknya kan juga pasti produknya kurang laku. Terus kemudian kita mengandalkan iklan dari AdSense salah satunya. Iklan AdSense, iklan online, dari YouTube, website. Pemasukan sementara dari situ. Juga endorse. Oh, ada endorse juga ya dari TA TV? Ada juga. Endorse itu biasanya kan produk yang masuk dalam segmen di program-program berating tinggi atau program favorit. Itu kan di dalam segmen ada biasanya hostnya mentisingkan produk ke begitu. Yang masih laku itu sih Mas Haris. Terus kalau untuk gini Kak, ini agak ini sih dari aku pribadi sih sebenarnya, bukan dari ada data. Maksudnya dari kondisi COVID kayak gini kan berarti pertama juga sama Kak Gilang kan ya pegawai nggak masuk full gitu kan semuanya. Tim nggak masuk full. Semuanya pakai bahan lama lah diolah kembali. Berarti kan ada beberapa tenaga tim dari TA TV yang bisa dikatakan pekerjaannya sedikit turun. Ya nggak, maksudnya nggak sesibuk tahun lalu mungkin seperti itu kan. Benar. Nah lalu dengan penghasilan yang, ini nih penghasilan pendapatan dari TA TV sendiri itu menurun drastis kah atau gimana Kak dengan kondisi seperti ini? Sudah dipastikan semua media sih baik lokal maupun nasional sudah pasti turun. Dia tetap beralih ke kreator konten, kayak sosmednya dikuatin, YouTube-nya dikuatin, Facebook-nya dikuatin. Dia pasang-pasang buzzer untuk mempromokan konten-konten produknya. Dia lebih memilih cari uang di internet istilahnya, bukan di konvensional lagi. Iya benar juga ya. Nah, bisa dikatakan SDM yang dibutuhkan analog sama digital terkait literasinya kan sudah pasti hemat digital karena kan serba ringkas. Otomatis SDM-nya pun juga turun. Jadi banyak SDM yang bukan di PHK tapi lebih tepatnya kalau orang Jawa bilang dioglan. Kerja nih. Kian lucu. Jadi dioptimalkan, misalkan satu orang yang mulanya 6 hari kerja, 5 hari kerja, jadi 3 hari kerja. Otomatis gajinya pun juga gaji pokok, tidak ada gaji tambahan. Oh iya, betul juga ya. Untuk menghemat manusia sebenarnya. Sama-sama terdampak dari COVID-19 ini. Iya, benar Kak. Tapi iya sih benar. Soalnya dampaknya emang benar-benar sangat luas ya kayak termasuk sampai ke media juga gitu. Iya benar. Cuman lebih enaknya kalau media sih
istilahnya 80% kan konten. Jadi dia lebih memaksimalkan konten, membasarkan di internet. Jadi kayak beralihnya ke internet gitu ya. Beralih kayak program 30 menit kemudian dipotong-potong jadi 3 menitan, kasih yang gimmick terbaik, kemudian kasih narasi atau teks yang menarik, judul yang asik. Kemudian dia basarkan ke Facebook, ke Instagram, yang ujung-ujungnya apa, dia memperoleh AdSense kan. Iya, benar. Yang bisa dilakukan itu. Atau lebih ke tayangan-tayangan live streaming yang duitnya banyak. Iya, benar. Benar banget itu kan. Ya, live streaming. Jadi yang pada mulanya live streaming, istilah live streaming di balik layar, itu kan orang tertarik, Pak. Ya tetap dilakukan. Reality show ya benar, tapi reality show tetap dilakukan. Untuk, karena untuk gimana kendala, Kak, untuk kendala. Maksudnya dari setiap konten gitu ada kendala yang benar-benar sampai gimana ya, konten yang tahun lalu yang sudah biasa ada gitu untuk tahun ini sampai benar-benar diubah atau bahkan ditiadakan gitu, ada nggak, Kak? Ada yang ditiadakan. Salah satunya ada programnya banyak yang diperbarui. Hampir 50% program yang sebelum COVID di-drop, kemudian lahirlah program baru yang sesuai adaptasi dari new normal. Misalkan sebagai contoh nih, wisata yang mulanya kita harus saben minggu tuh kita keluar kota atau kita ke suatu tempat yang tentu mempromokan wisata, edukasi. Sekarang wisatanya lebih diminimaliskan, kayak kita lebih mengomentari tempat-tempat tertentu, protokol. Terus lebih nggak seheboh yang wisata yang saat itu sebelum COVID. Jadi wisatanya lebih nggak luas, kayak misalkan nih sebagai contoh saya sebut merek. Sebagai contoh misalkan wisata di Gembira Loka Zoo, itu kan luas tuh. Sekarang dikemas rapi jadi per segmen, misalnya wisata di tempat yang lebih kecil, yang tentunya lebih aman. Itu salah satu terdampaknya. Begitu, Kak Aziz. Itu untuk brainstorming-nya sendiri gimana, Kak? Dari TA TV untuk gimana ya, menanggulangi beberapa konten yang ada terjadi perubahan ini? Tentu memang benar-benar pertanyaan bagus. Nggak langsung ya, ketika terjadi pandemi kemudian langsung kita berubah, program-programnya berubah. Kita ada sekitar 2 minggu adaptasi untuk pemberitahuan, istilahnya ke mitra TA TV itu dari adaptasi peralihan dari program normal hingga new normal. Jadi ada adaptasi. Jadi kerap kali ketika tayang news berita itu di akhir acara kita informasikan ada program baru, penyempurnaan program. Misalkan nih program yang dulunya di taping outdoor sekarang menjadi indoor di studio. Ada diinformasikan juga ke mitra TA TV supaya apa? Istilahnya pemirsa setianya kan nggak kecewa. Diberikan tahu untuk host-hostnya kepada mitra TA TV. Begitu. Tiara. Siap. Gimana ya? Itu kan berarti kan ada siaran baru ya, ada program baru ya, kayak berarti bisa dibilang yang tadinya pemirsa setia nih belum tahu gitu kan ada program baru. Ini untuk promosinya sendiri bagaimana, Kak? Promosinya pertama memang kita ini era sosmed, yang kita tendang sudah pasti sosmed dulu. Karena 80% orang tuh milih lihat di handphone daripada lihat di TV. Iya. Iya. Pertama TV kan jarang, TV itu bisa digotong kemana-mana. Kalau di handphone kan bisa kemana-mana. Bahkan kerap kali produser tuh kalau liputan di suatu tempat, Mas, sayang kapan nih? Waduh,
upload YouTube nggak Mas? Oh iya, Terus iya. streamingnya bisa. Dia lebih ke internet banget gitu loh. Jadi Iya. tentu yang kita tendang pertama kali sosmed kita berikan tahu. Kemudian TATV punya tim sosmed, tim branding itu yang tahu kontak-kontak pesernya dari pelanggan setia. Bahkan klien-klien iklan juga dia punya kontaknya. Dia bahkan sampai japri pribadi untuk istilahnya membangun apa ya, chemistry-nya Relasi supaya gitu ya. pemirsa relasi semua dia tidak kecewa ketika program itu drastis berubah dari yang outdoor jadi studio, wisata yang mulanya asik jadi dikemas lebih simpel. Nah itu kan kita sosialisasikan melalui sosmed. Yang kedua kita sosialisasikan juga melalui program-program saat mungkin live atau taping. Jadi programnya misalkan program berita, dia mempromokan juga tentang program kuliner wisata di akhir segmentasi acara. Jadi saling support gitu. Bahkan tayangannya, cuplikan tayangannya pun kadang 1 menit 2 menit kita sisipkan di program-program berita atau di talkshow kayak Campur Sari Talkshow, area dangdut talkshow itu kan di-ad-clipkan. Misalkan di segmen terakhir, oh, kita punya program baru nih, program wisata kita yang ini nih tayangnya. Jadi sudah dipromokan juga, jadi nggak main langsung tahu-tahu ganti. Iya benar. Iya, biasanya orang tuh tipe orang 80% kalau sudah kecewa kan dia males. Iya benar-benar. Jadi kalau sudah sih, ini tayangan Preman Pon bagus kok. Sekarang tak cari nggak ada, males lah rasa dulu TV lain itu rentan sekali kayak gitu Kak Tiara. Iya, jadi kita harus benar-benar merawat. Harus benar-benar merawat. Nah itu salah satu tugas produser di situ juga mengingatkan tim-tim sosmed, tim buzzer agar lebih telaten istilahnya kalau orang Jawa. Jadi itu salah satu tugas produser, buzzer, sama ada PR-nya mungkin ya atau humasnya dari TATV. Ada tugas PR-nya TATV. Namanya Mbak Cecil tuh yang biasanya aku pampang di sosmed tuh waktu kunjungan tuh. Ya itu rangkap tuh 2 orang tuh produser sama PR. Begitu Kak Tiara. Oke. Selanjutnya ini Kak, ini sebenarnya lebih luas sih gitu untuk apa nih? Biar pengertian juga nih tentang produksi siaran TV-nya sendiri gitu. Mungkin bisa dijelaskan, bisa dibantu kan gitu Kak, dari mulai pra sampai ke pasca. Mungkin apa? Oke. Yang sebelum pandemi dulu Kak mungkin Kak. Sebelum pandemi perbedaannya. Sebelum pandemi dulu ya. Iya, perbedaannya sama yang pandemi ini gitu. Sekarang. Ya. Oh iya, benar-benar. Nah, saya cerita sedikit nih, panjang lebar kayak ini nih. Iya. Cerita aja ya. Nggak apa-apa. Cerita aja. Jadi dulu sebelum pandemi, apalagi tugas saya cerita dari ranah produser aja ya, bukan divisi yang lain. Ya kok, karena dari ranah produser tuh dulu, setiap produser di TATV kan punya 3 program unggulan. Nah, produser wajib punya 3 program unggulan, 1 yang menjadikan power. Nah, saya cerita sedikit, saya punya program wisata, namanya Wisata Kita, di YouTube ada kok. Nah, itu tugas saya setiap minggu kan harus taping nih sekali. Karena tayangnya hari Sabtu, seminggu sekali, jadi mau nggak mau kan Sabtu Minggu harus produksi sekali. Nah, itu sebelum saya produksi... Putus ya sinyalnya. Putus. Oke Kak, dengar. Lanjut aja Kak. Dengar ya? Iya. Sebelum saya produksi, biasanya tuh kita harus cari sih silsilah tempatnya. Jadi kita mau liputan kemana, kita cari sesuatu menahu tentang tempat tersebut. Misalkan tempat A ini sudah banyak diliput di media, kita cari juga informasi media yang lain liput tentang apa sih? Oh, ternyata media A liputnya tentang kulinernya, media B lebih tentang pelayanannya, oh media C lebih tentang fasilitas yang ada di sana. Oh, media D kemudian lebih tentang pengunjung-pengunjung di sana. Nah, kita kalau bisa sih memang harus berbeda. Cuman nggak beda-beda jauh dari yang lainnya. Kita juga di awal juga sudah pasti hampir mirip media yang lain karena kan kita bukan yang pertama. Kemudian kita cari informasi tentang itu, sudah tahu data, sudah kita
data sudah kita tahu, kemudian kita susun storyline dulu. Storyline. Kemudian storyline lahir, sinopsisnya lahir, kemudian running order. Enggak, sebelum kan itu kan nyusun storyline ya, itu pasti ada kayak diskusi antara produser sama siapa Kak? Biasanya diskusi produser tuh dengan divisi kameramen dan tim kreatif. Benar sekali. Nah, lahirlah storyline, kemudian storyline itu kita sebelum liputan, sehari sebelumnya kita diskusikan sama divisi kameramen dan tim kreatif. Tim kreatif terkait promonya, nanti seperti apa, kameramen terkait kebutuhan lensa dan peralatan yang lain, apakah memerlukan banyak lighting, atau memerlukan clip-on mic boom cukup, atau lensa panjang atau lensa pendek. Kemudian apakah hanya menggunakan single cam atau dual cam. Tergantung konsep kita seperti apa kan konsep dari video. Kalau sudah malam tersebut kan lahirlah semacam running order itu nanti pemberitaan liputan. Oh, wisata kita produksinya ini, kameramannya ini, kemudian lokasinya ini, dia membutuhkan peralatan ini yang nanti akan disebar ke divisi teknik. Divisi teknik nanti yang menyiapkan peralatan sampai transportasi, mobilnya siapa. Kemudian setelah oh iya, sebelum ke divisi teknik kan nanti kita juga menghubungi hostnya dulu. Kita komunikasi sama host. Biasanya kalau host kan di TATV kan nggak karyawan paten, jadi kita komunikasinya by WhatsApp. Entah itu chat WhatsApp, by storyline atau telepon. Misalkan, hey Kak, besok kita liputan di Bukit Sekipan, Tangmangu. Saya mau temanya ini nih Kak. Jadi besok konsepnya kamu bawa ini aja, bawa kostumnya ini, atau kamu improve-nya nanti di segmen 3 kamu buat seperti nah itu. Baru kita lahirlah ke divisi teknik, lahir running order, peralatan, dan lain sebagainya.